Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Saya bilang tadi, lapangan pekerjaan juga jangan dipersulit gitu kan. Yang gampang-gampang aja gitu Pak. Jangan kebanyakan korupsi. Mana janji 19 juta lapangan pekerjaan yang kamu janjikan itu? Mana? Lagi nyari apa Pak di situ? 19 juta lapangan kerja. Dulu waktu nyalon janjinya mau ada 19 juta lapangan kerja. Tapi sampai sekarang saya cari nggak nemu-nemu ini. Lagian Bapak percaya saja sama orang yang dicariin kerja sama bapaknya. Bersiap untuk AI sementara cari kerja aja banyak yang kesulitan gitu, banyak yang ngeluh Ya. susah loker gitu katanya Mas. Akan segera kita siapkan SDM sekolah-sekolah yang nanti ke depan bisa menjawab tantangan zaman. Jadi jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah beda dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi sekolah vokasi, kampus-kampus ini nanti harus beradaptasi dengan kemajuan zaman yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sungguh di luar nalar ya, di mana Wapres Gibran di saat diwawancarai ya, ditanya tentang janjinya dulu akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, Gibran malah menjawab pentingnya belajar AI dan coding. Jadi benar-benar ya tidak nyambung menjawab pertanyaan dari host. Jadi masyarakat maupun netizen tidak heran ya jika Gibran ya benar-benar menjawab pertanyaan yang tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan. Tetapi apa boleh buat lah, inilah hasil dari menabrak konstitusi ya. Padahal dia sendiri kerjaan dicari bapaknya. Jadi bagaimana wartawan ya menanyakan tentang 19 juta lapangan pekerjaan. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita simak ya wawancara Gibran. Apalagi kan Mas Wapres sepertinya kalau saya lihat-lihat ya di sosmed masih sering loh Mas ditagih mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer juga. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Dan ya alhamdulillah ide kami diakomodir oleh Pak Menteri dan sekarang kan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah. Itu dan di level apa Mas Gibran? Dari SMK ke bawah. Oh, SMA, SMK dan ke bawah. Nanti akan kita ajarkan sedini mungkin. Tapi gimana nih Mas, maksudnya bersiap untuk AI sementara cari kerja aja banyak yang kesulitan gitu, banyak yang ngeluh Ya. susah loker gitu katanya Mas. Akan segera kita siapkan SDM sekolah-sekolah yang nanti ke depan bisa menjawab tantangan zaman. Jadi jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah beda dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi sekolah vokasi, kampus-kampus ini nanti harus beradaptasi dengan kemajuan zaman yang ada. PHK dan ancaman pengangguran ini menjadi PR besar pemerintah. Apalagi janji Mas Gibran waktu kampanye yang bilang waktu itu ada 19 juta lapangan kerja akan tercipta. 5 juta diantaranya untuk green jobs. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi sekarang pertanyaannya sederhana sekali. 19 juta lapangan kerja itu buat siapa Mas Gibran? Terbongkar, ternyata PT IMIP mempekerjakan ribuan warga Cina di Morowali. Menurut mantan karyawan PT IMIP, bandara milik IMIP memang tidak melayani penerbangan internasional. Pesawatnya cuma dari Jakarta dan Makassar, tapi setiap hari ada 150 tenaga kerja Cina yang terus berdatangan. Dan kalau dihitung, jumlah orang Cina yang bekerja di IMIP itu disebut mencapai 5.000 orang lebih. Yang bikin kaget, posisi mereka bukan cuma ahli atau tenaga teknis, tapi ada juga yang kerja sebagai tukang sapu, operator, sampai yang disebut tidak punya skill pun ada.
Yang makin janggal, gubernur, bupati, polisi, bahkan tentara nggak boleh masuk area IMIP. Bahkan menurut kesaksiannya, kalau ada pejabat yang mau sidak, ribuan pekerja Cina itu akan dievakuasi ke dalam hutan supaya tidak ketahuan. Dan faktanya, pada tahun 2015 kawasan IMIP ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi. Coba kalian berpikir, setiap masalah pasti sumbernya dari Jokowi alias si Kurap. Selama Jokowi nggak ditangkap, maka kegaduhan dan kerusuhan akan terus terjadi. Karena Jokowi adalah dalang, segala dalang. Jadi, kuncinya cuma satu. Tangkap Jokowi, semua masalah beres. Ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan. Tukang sapu misalnya. Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi. Di Morowali. Di lokasi di mana Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan itu maksudnya dari 5.000 di bawah 5.000? ya kurang lebih. 5.000? Ya, kurang lebih. Tukang sapunya bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan itu besar sekali ya? Ya, tukang sapunya masih dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai satu sapu besar itu. Udah nyapu jalanan. Gitu. Jumlahnya ratusan mereka. Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat penerjemah. Jadi saya minta bantuan. Nanya langsung nih? Ya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang, gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa? Gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? Sekitar 16-17 juta rupiah. Halo, itu yang nagih-nagih lah 19 juta lapangan kerja mana? 19 juta lapangan kerja mana? Mungkin maksudnya begini, sabar. Kalian tuh sabar-sabar dulu. Jangan juga langsung main marah-marah aja. Siapa tahu 19 juta lapangan kerja itu maksudnya begini. 19 juta dulu yang di PHK, baru 19 jutanya itu ada dalam bentuk mimpi. Lagian kalian juga lucu. Minta sama yang anaknya aja dicariin kerja sama bapaknya. Pakai lagi nanya sama dia, bagaimana sih? Usahanya aja bangkrut. Terus apa yang mau ditagih dari 19 juta lapangan kerja? Udahlah, aku capek ya sama drama-drama keluarga ini. Si Kang Martabak, Kang Pisang, Kang Kayu. Capek. Udah, ya jangan lagi kalian tanya-tanya juga. Percuma, nikmatin aja pilihan kalian itu. Tunggu 19 juta PHK, bukan 19 juta lapangan kerja. Fraksi PSI DPRD Jakarta Agus Hamonangan meminta Gubernur Jakarta Mas Pram membuka mata terkait adanya sarjana-sarjana yang melamar menjadi PPSU. Yes, gue tahu Agus Hamonangan gitu ya, di Jakarta ini rawan pengangguran. Tapi lu juga harus tahu pengangguran itu bukan hanya di Jakarta ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia, Jawa Barat dan yang lainnya pengangguran itu sangat banyak. Sebelum lu mengkritisi, mengomentari Gubernur Jakarta Mas Pram, alangkah bijaknya nih, lu kan sebagai wakil rakyat, lu tagih tuh janji pemerintah pusat, terutama kakak ketua umum lu yang saat kampanye menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana sampai sekarang 19 juta lapangan pekerjaan itu hanya nol besar, nihil, cuman omon-omon. Berani gak lu kritisi, lu tagih janji kakak ketua umum lu? Gue tantangin, berani nggak? Sama satu lagi, lu juga kritisi pemerintah pusat mengenai wamen, 30 wamen rangkap jabatan. Berani nggak sih lu? Nggak mungkin berani lah. Wong di partai lu juga wamennya rangkap jabatan. Kalau nggak salah itu Giring Niji ya. Dia sebagai wakil menteri tapi dia juga sebagai komisaris. Ya kalau dikritisi nanti pemasukan ke partai lu berkurang dong. Gue nggak habis pikir ya sama kader-kader partai berlogo mawar merah ini. Kenapa sih pola pikirnya ini aneh-aneh aja ya. Kemarin ada yang bilang si Jokowi udah memenuhi syarat sebagai seorang nabi. Terus ada lagi si Ade Armando bahwa Gibran ini wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Gue gak habis pikir ya, ini kenapa ya kader-kader partai berlogo mawar merah kok bacotnya ini gak dipikir, kok komunikasi politiknya seperti ini? Ya gue maklum sih, balik lagi lah ketua umumnya aja hasil karbitan jualan nama bapak. Ya gimana kader-kadernya, anggotanya mau bagus, mau berkualitas. Tidak ada anak buah yang goblok kecuali pemimpin yang goblok. Itu ada istilahnya. Oke, Satyam Eva Jayate.
sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Pres, sekarang saya ingin menampilkan ini ada data top 5 issue yang membentuk persepsi publik sejak Mas Gibran menjabat sebagai Wapres hingga tanggal 27 November kemarin. Ini sumbernya dari Indonesia Indikator. Tampaknya Mas Gibran ini bisa masuk kategori sebagai tokoh yang kontroversial nih Mas. Karena tanggapannya itu banyak yang positif, tapi banyak juga yang negatif Mas. Paling besar mendapat sentimen negatif adalah kontroversi ijazah. Boleh ditanggapi Mas Wapres? Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Oh, sudah sempat ditunjukkan ya? Udah, nanti kalau ada klipnya ya, tunjukin aja. Saya pernah menunjukkan ijazah saya. Waktu pertama menunjukkan waktu wali kota ya Mas? Iya, karena dari zaman wali kota sudah dipermasalahkan. Ya udah, langsung saya tunjukkan. Nih, ini dipermasalahkan lagi, ya udah. Akhirnya dari sekolah saya berinisiasi untuk melakukan press release. Tapi ya pro dan kontra gini hal yang biasa. Dan ya ini kita anggap aja pernak-pernik demokrasi. Saya tanyakan ke Pak Dr. Eko, ada nggak ijazah Gibran dari SMA atau SMK luar negeri? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya rapor 3 tahun, itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Nah, apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020, Gibran? Yes. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai Wapres? Ya. Berarti tidak ada dokumen ijazah SMA? Ya. Confirm. Dari Dikdasmen dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini yang tidak apple to apple, sudah firm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA, dan hanya punya 1 tahun raport SMA. Jadi bagaimana mungkin kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School plus diploma yang harusnya D1 atau program awal perguruan tinggi diekivalenkan, disetarakan pengetahuannya, di situ tulisannya memiliki kesetaraan pengetahuan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Itu yang menjadi kajian di dalam buku tersebut, Bang. Jadi buku ini berisi soal kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan menyangkut riwayat pendidikan Gibran. Ya, sekaligus mengungkapkan apa dasarnya dalam kajian ini. Saya membaca seluruh situs struktur kurikulum maupun pendidikan di Singapura. Dasarnya adalah website dari Minister of Education Singapura. Terus saya lanjutkan kajiannya dengan UTS Insearch Curriculum tahun 2004 yang diduga Wapres Gibran ini melanjutkan program diploma. Jadi di situ ada kajian struktur kurikulum dari Ministry of Education Singapura, berikut juga dengan kurikulum pada UTS Insearch tahun 2004. Dan itu saya dapatkan secara online ya dari web archive. Beruntung masih ada. Oke, ya. Baik. Data pendukungnya apa lagi, Bang? Selain yang tadi sudah disampaikan. Data pendukungnya kesaksian juga. Kesaksian di situ saya tulis juga kesaksian dari apa yang didapatkan oleh Pak Roy Suryo ya lewat Iksan Katonde ya, seorang warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di sana. Berikut juga dengan kesaksian dari Dr. Eko Susanto ya, itu harus saya tuliskan supaya saya juga jangan lupa. Dan di situ banyak saksi yang mendengarkan. Ada Jahmada Girsang, Bang Jahmada Girsang itu seorang pengacara, Bu Kurnia pengacara juga yang sekaligus tersangka sekarang, Kurnia Tri Royani, belum juga ada Pak Roy Suryo pada saat itu, terus ada Bu Menu ya dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Gitu. Jadi banyak saksi mendengarkan keterangan dari Dr. Eko Susanto yang merupakan Sekretaris Ditjen Dikdasmen saat ini. Oke, jadi ini buku hasil kajian ilmiah, Bang? Ya. Secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan? Sangat bisa, makanya kita tuliskan dalam buku. Kalau ini mau dibantah, silahkan. Dalam buku juga, tapi ya bukan cercaan atau cibiran yang tidak mengedukasi. Gitu, Oke, apa yang paling meyakinkan Bang Rismon sehingga sampai pada kesimpulan Gibran Wapres kita ini tidak lulus SMA? Ya Bang, pertama ini adalah untuk memberikan edukasi kepada publik sehingga ke depan ya, tujuan utamanya adalah ke depan KPU itu harus benar-benar terbuka perihal terutama ini untuk calon wakil presiden dan calon presiden terkait calon pemimpin kita, pemimpin nasional ini terkait dengan terutama riwayat pendidikan, karena dari riwayat pendidikan kan kita bisalah mengestimasi atau memprediksi pola pikir calon pemimpin nasional kita. Jadi riwayat pendidikannya itu harus jelas gitu Bang ya. Yang kedua, tujuan kita juga untuk jangan sampai lembaga negara terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipakai untuk tujuan-tujuan politik, tujuan-tujuan kepentingan seseorang gitu loh Bang. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa Gibran memang tidak pernah meluluskan SMA, baik dalam
maupun luar negeri. Karena kalau kita lihat dari panduan online syarat untuk menyetarakan ijazah baik SD, SMP, SMA, ya khusus kalau kita lihat di sini SMA kasus ini, bahwa syarat minimalnya itu Gibran juga tidak terpenuhi. Meskipun pengakuan dari Dr. Eko Susanto dan timnya itu mengatakan pada tahun 2019 ya Wapres Gibran sebelum Wapres ya Gibran ini itu melakukan penyetaraan dengan cara online. Cara online, Bang. Nah, jadi kalau cara online berarti mengikuti panduan online. Syaratnya adalah salah satu yang tidak dipenuhi atau salah dua lah ya. Salah dua yaitu pertama, ijazah SMA dari luar negeri yang akan disetarakan itu harus ada. Gibran tidak memenuhi itu. Yang kedua, raport 3 tahun. Raport 3 tahun itu, Bang. Itu harus diupload. Kalau kita merujuk ke panduan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan sendiri oleh Ditjendikdasmen. Kalau Bang Rismon melihat lebih ke arah mana? Ada proses apa yang dilakukan? Atau ada upaya apa yang dilakukan? Sehingga sampai ada surat penyetaraan itu. Yang pertama saya meragukan itu dilakukan secara online. Pertama, ya, saya meragukan ada jejak digital penyetaraan ijazah Gibran, ijazah SMA-nya secara online itu saya ragukan. Yang resmi. Yang resmi dan orang lain semua melakukan sesuai dengan prosedur yang yang baku di sana gitu. Yang kedua, saya menduga ada lompatan birokrasi, Bang. Ya, berkas itu secara analog diserahkan langsung lompatan birokrasi ke meja orang yang menandatangani, yaitu pada saat itu adalah sekretaris Ditjendikdasmen saat itu Dr. Sutanto SHMA. Nah, lucunya dapat surat penyetaraan, gitu loh. Itulah. Nanti kalau kita bahas itu, ini ada buktinya nih. Wes, apa dong? Boleh dong, Bang. Nah, gini. Tadi kita udah ngintip-ngintip sih sebagai Okesoners. Jadi ini dulu ya, Okesoners. Ini kan dulu, ini kebohongan. Ini Bang Roy yang buat atau bukan? ini antara. Ini publikasi resmi. Ini publikasi resmi. Nanti filenya saya kirimkan. Ya, dulu udah ditulis publikasi resmi di mana-mana. Si calon Wapres waktu itu disebut S1-nya MDIS, Management Development Institute of Singapore. Kemudian disebut S2-nya University Technology of Sydney. Gagah banget kan? Ternyata ini yang menarik. Coba kita lihat surat penyetaraannya. Ini yang bikin orang membagongkan tuh. Penyetaraan itu biasanya diberikan ketika dia belum lulus ya. Bukan, penyetaraan itu diberikan surat oleh negara untuk menyetarakan ijazah yang diperoleh itu. Oke, karena dari luar. Sama ini surat keterangannya nih. Ini surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Dapat dari mana nih, Bang? Ada lah pokoknya. Ya. Berarti Bang Surya bisa klaim asli. Ya, asli. Ini klaimnya asli dan bahkan sudah disahkan. Lihat dari Dirjen Dikdasmen atas nama Sesdislen ya, Pak Dokter, ini bisa dibaca. Nama Gibran Raka Buming Raka tahun berapa ini, dan ternyata di sini yang menarik ya, dari UTS ini, University Technology of Sydney, setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ini apa nggak dagelan nih? Ini apa nggak Sri Mulat ini? Ya gitu. Jadi kalau dia universitas, kenapa penyetaraannya SMK? Tapi kenapa pun kalau SMK pun, ini harus kita pertanyakan. Karena itu hanya insert, hanya matrikulasi. Harusnya yang disetarakan itu yang dia katanya sekolah di Orchard Secondary Park School, yang OPSS. Itu nggak ada ijazahnya. Oke, tapi kalau memang ternyata itu setara SMK, berarti prosedural ketika dia mencalonkan diri itu ada. Kalau ini benar, maka itu oke lah, bisa diterima karena minimal SMK dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 persyaratan pada pasal 169 huruf R itu kan minimal SMA, SMK, MA atau sederajat. Tapi terbitnya surat ini yang tiba-tiba bisa muncul pendidikan grade 12 di UTS. Pantas dipertanyakan, kok bisa dia dapat grade 12 dari UTS? UTS-nya aja hanya 6 bulan, kok bisa dia dapat itu? Ya kan? Sementara SMA-nya yang di Secondary Orchard Park School itu nggak ada ijazahnya dan di sana hanya 2 tahun. Ini kan lucu banget. Terus kalau ijazahnya yang dia katakan dari Bradford University, itu juga harus dipertanyakan. Kenapa harus dipertanyakan? Ini bukan hal yang asing, Mbak. Saya hanya sebutkan aja. Mau dapat ijazah Bradford gampang. Nih. Where to get fake university Bradford. Gampang. Ini persis banget nih. Kalau mau ngeprint aja bisa sekarang ya. Aduh, ini. Berarti berat, kelas berat. Ini baru Bang Roy. Buka. Nah, nih banyak tuh. Where to buy fake University of Bradford. Gini loh, Mbak. Ini tuh Bradford yang di UK, yang ditunjukkan oleh dia. Ya, ada. Padahal dia sekolahnya kan di MDIS. Di sini. Ya bukan di Sydney, di Singapura. Sekarang MDIS dengan Bradford itu udah nggak ada hubungannya lagi. Jadi kan lucu aja. Oke lah. Ini kita makanya saya support. Ada seseorang yang namanya Pak Subhan. Pak Subhan halal ya. Halal ya. Yang minggu lalu udah mulai sidang menggugat dan kemudian waktu hari pertama sidang pertama itu dia nolak kuasa hukum dari Gibran karena lu kok pakai jasa negara, ini kan urusan personal ke personal. Kemudian yang kemarin kan lucu lagi. Masa ada kuasa hukum datang ke sidang nggak bawa KTP dari yang dikuasa hukum? Ketinggalan lagi dititipin kali. Hanya itu, ini apa-apaan, ini urusan penting kok abal-abal gitu loh. Kayak termasuk tadi kalau kita balik ke UGM tadi, Mbak kan tadi mengatakan itu UGM kan, ya UGM sekelas UGM gitu loh. Sekelas Universitas Gajah Mada.
yang gede banget ya, favorit itu. Sudah berdiri semenjak 19 Desember 49. Memberikan pernyataan 34 menit. Nggak ada satupun bukti. Ini kita baru berapa menit aja buktinya ada banyak banget. Lembar ini. Langsung dirangkum 1 jam pembicaraan kita. Tapi kita tuh to the point aja, nggak usah lama-lama ya.